Halo e-commerce, kembali lagi di Podcast with Ilkom. Tempat kita ngobrol bareng soal kehidupan anak Ilkom, cita-cita kampus, dan hal-hal yang relate tentang kehidupan kampus. Aku Adib. Dan aku Rani. Nah, Ilkomers, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol santai nih soal kehidupan mahasiswa baru. Mulai dari adapsi, ospek, sampai sedikit cerita tentang dunia pengkaderan di ilmu komputer. Pas banget nih Ran, karena sekarang udah mulai musim-musim maba masuk ya. Iya, Dip. Dan bentar lagi juga masuk ke suasana ospek kampus gitu. Betul banget nih, pasti banyak banget Ilkomers angkatan 26 yang perasaannya lagi campur aduk nih, ya kan Dip? Iya, betul banget. Pasti banyak maba yang ada yang excited, ada juga yang overthinking nih bagaimana kehidupan kampus gitu kan. Iya nih deh, pasti ada yang overthinking kalau ada udah dengar kata ospek nih atau pengkaderan. Nah makanya hari ini kita nggak ngobrol berdua aja, karena udah ada abang dan kakak dari Dinas Kaderisasi Himalkom Zenith Generation yang bakal ngobrol bareng kita hari ini. Nah, mari kita sambut Kepala Dinas Kaderisasi Bang Axel Fatih Ardani dan juga staf Dinas Kaderisasi Safira Ferry Yunita. Halo, boleh dong hai nih di kameranya. Walaupun tadi udah dikenalin sama Rani nih, boleh dong abang dan kakaknya kenalan singkat. Mungkin dari aku dulu ya perkenalan. Mungkin halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Axel Fatih Ardani. Alhamdulillah di tahun ini aku diamanahkan menjadi Kepala Dinas Kaderisasi di Zenith Generation. Di tahun ini juga aku sedang menempa ilmu sebagai mahasiswa ilmu komputer prodi sistem informasi angkatan 2024 nih teman-teman. Mungkin boleh dari Safira. Oke, baik, selanjutnya perkenalkan, nama aku Safira Ferry Yunita. Tahun ini alhamdulillah diamanahkan menjadi staf Dinas Pengkaderan. Sekarang aku di kelas Manajemen Informatika angkatan 2025. Oke, Ran, udah nggak kerasa nggak sih hampir hampir setahun iya, ya kan, hampir kita setahun jadi kan? maba. 2 tahun. Kalau abang 2 tahun ya, kalau kamu masih setahun. Setahun. Gimana ya? Aku sendiri sih waktu jadi maba tuh ngerasa ada takut-takut dikit deh. Kalau sendiri gimana? Kalau aku juga sama sih, kayak takut-takut gitu, apalagi dengan coba hal baru ya. Yeah. Ya, kita baru dari SMA ke kuliah itu beda banget sih rasanya. Lanjut nih, kalau menurut abang sendiri kan udah mulai masuk ke maba. Jadi gimana ya kalau kita flashback tentang kemarin kayak waktu masih maba, abang sendiri dan Vira sendiri, gimana sih first impressionnya menjadi maba gitu? Nah, boleh dari Bang Axel mungkin. Mungkin ya first impression tuh awalnya pasti kaget sih dengan dunia perkuliahan, apalagi kita yang dari SMA itu biasanya masih dengan sifat-sifat SMA kita lah, masih sering main, sering bareng-bareng. Tapi ketika kita kuliah itu beda banget nih sama kita di SMA. Contohnya aja, kita di kuliah ini rata-rata pasti kadang merantau, terus jauh dari orang tua sih paling kerasa kan. Yang pasti paling kerasa di awal tuh tentang homesick. Mungkin teman-teman rasain juga nih kan, homesick itu gimana? Mungkin yang paling pertama dirasain itu ya itu homesick, terus juga transisi dari SMA ke kuliah itu sendiri. Jadi beda banget lah intinya dari kuliah itu gimana tentang kita tuh belajar bisa manajemen waktu. Kalau di SMA itu kita pasti full dari pagi sampai sore kan, tapi di kuliah itu kita ada namanya tuh jam-jam matkul tertentu gitu kan. Misal jam 10 sampai jam 12 tuh masuk, nanti zuhurnya kita jeda sampai jam 3 baru masuk. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk istirahat. Kalau di SMA kan nggak ada kan. Nah itu salah satu perbedaan ketika adaptasi kita ketika masuk di perkuliahan. Kalau Vira sendiri gimana? Kalau aku sendiri perasaan aku kayak campur aduk gitu ya, karena kan kita baru masuk lingkungan baru gitu, ketemu teman-teman baru. Jadi ya kayak yang dibilang Bang Axel itu ya ada homesicknya juga, semuanya itu juga gitu. Apalagi kalau Vira jauh dari orang tua ya kan. Iya. Kerasa banget lah gitu. Nah, kalau kita nih udah ngomongin maba, kita pindah nih ke ospek. Nah, kalau ngomongin ospek, menurut Abang dan Safira, fase itu sebenarnya penting nggak sih buat maba? Sebenarnya ospek itu penting banget untuk sebagai pelatihan karakter lah dari mahasiswa baru ini, karena kan itu transisi juga seperti saya sebutkan sebelumnya. Dan sebenarnya ospek ini kan kadang stigma maba-maban itu ospek ini tentang senioritas, kayak nanti dibentak-bentak kating. Sebenarnya kita tuh harus menghapus stigma itu gitu. Kita ini udah di zaman modern, nggak ada lagi namanya senioritas atau perpeloncoan di zaman sekarang ini kan.
itu sebenarnya kita harus hapus stigma itu gitu. Di ospek sendiri itu adalah kegiatan wajib sebenarnya, bukan bermaksud untuk senioritas tapi untuk membentuk karakter dari maba itu sendiri. Seperti di ospek itu ada dilatih tentang kepemimpinan, terus juga ada dilatih tentang manajemen waktu nih. Jadi apalagi di perkuliahan ini banyak kegiatan-kegiatan yang sering bertabrakan dengan akademik. Nah disitulah kita diajarkan manajemen waktu gitu kan. Terus juga ospek ini tuh sebagai ajang untuk mereka itu saling mengenal dengan kakak abangnya, terus juga dengan teman-teman seangkatan mereka gitu. Jadi ospek itu sangat penting banget malah kalau bisa dibilang ya untuk sebagai fase awal maba ini masuk ke dunia kampus gitu. Kalau untuk Safira sendiri? Ya menurut aku memang penting banget ya, karena kan ospek itu kayak pengenalan lingkungan kampus. Sebenarnya ospek itu nggak semenakutkan yang dikira gitu. Soalnya kan banyak ospek itu kayak orang ngiranya ada-ada ini ngiranya kayak ospek ini Seram ya gitu. seram gitu. Di perpocoan. Iya gitu. Nah, kalau kayak abang sendiri nih sama Vira, kan kita sama-sama udah ngelewatin ospek nih. Iya. Mungkin Bangsal sih, apa momen ospek yang paling unik atau paling abang ingat gitu? Momen ospek paling itu adalah ospek pertama sih, ketika kita masuk di Himalkum sendiri itu ada yang namanya nanti kita jelaskan, yaitu ada proker ospek sendiri di Himalkum itu, dimana pada saat ospek pertama itu sangat kerasa itu ketika kita dapat teman baru dan juga dapat pengalaman hal baru ketika kita ospek tersebut gitu. Contoh teman baru itu adalah nanti kita bakal dibagi-bagi kelompok, apalagi di PKKMB gitu kan. Nah itu pasti dapat teman baru itu beda rasanya dengan teman SMA itu, kita bakal beradaptasi baru gitu kan dengan karakter-karakter baru. Kalau SMA kita udah berteman 3 tahun atau bahkan dari SMP kan. Jadi ketika kita udah masuk di kuliah itu bisa mengenal watak-watak baru dan juga pertama kali ngerasain enaknya ospek itu ketika udah di ospeknya itu, kegiatan ospeknya. Karena kegiatan ospek itu di Himalkus itu sangat seru dan menyenangkan. Mengesankan kali lah pokoknya. Jadi untuk maba tuh tunggu aja ospeknya nanti ya. Iya. Tunggu aja ya. Tunggu aja sih. Kalau untuk Safira mungkin Ya kalau di ospek tuh ingat. Yang- Paling diingat gitu. yang paling diingat ya dari kegiatan kampusnya itu mulai dari dibagi kelompok dari PKKMB fakultas kan ada juga kelompoknya Iya, tuh. betul. Jadi dapat keluarga baru lah gitu first impressionnya. Nah, wah ternyata tiap orang tuh memang punya pengalaman ospek yang berbeda-beda ya, Dip ya. Bener banget. Jadi ya mereka pastinya mungkin dari Bangsal sendiri waktu karena dia beda angkatan sama kita ya. Beda ya. Jadi mereka punya pengalaman yang beda dong dengan kita Iya. sendiri gitu. Nah, dari situ juga biasanya mulai muncul nih rasa penasaran tentang proses-proses berikutnya yang bakal dijalani selama jadi anak e-commerce nih. Ilmu komputer. Ilmu komputer itu dia. Iya. Oke, kita lanjut nggak sih Ran? Boleh. Mungkin setelah kenal lingkungannya kampus, biasanya mahasiswa baru juga bakal masuk ke fase berikutnya nih. Nah, fase yang selalu bikin penasaran tiap tahunnya yaitu fase pengkaderan. Tadi udah dibahas nih sedikit tentang pengkaderan. Pastinya e-commerce 2026 udah pernah dengar kata pengkaderan nih. Nah, menurut Abang dan Safira sendiri sebenarnya pengkaderan itu apa sih? Karena pasti masih banyak banget nih maba di rumah yang udah sering dengar istilahnya tapi belum benar-benar paham apa sih makna pengkaderan tersebut. Nah, terus aku juga penasaran nih, kenapa setiap maba yang baru masuk itu langsung dibimbing dan diurus oleh pihak kaderisasi nih? Sebenarnya seberapa penting sih peran kaderisasi buat maba-maba di awal masuk perkuliahan? Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya. Sebelumnya Boleh. mungkin aku jelaskan dulu apa itu dinas kaderisasi itu sendiri. Nah, kami dinas kaderisasi itu adalah sebuah dinas atau divisi di Himalkum itu yang tugasnya adalah membentuk atau mencetak kader-kader Ilkom ini agar kedepannya mereka itu siap menjadi kader-kader yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi itu sendiri, entah itu di organisasi internal Hima ataupun nanti mereka berproses dimanapun itu. Jadi, terus kaderisasi ini adalah kami membimbing mahasiswa baru ini hingga nantinya bisa menjadi seorang pemimpin-pemimpin hebat di luar sana gitu. Terus juga tadi apa sih pertanyaan, bisa diulang? Eh, eh, Tentang pekaderan tadi ya. oh iya, kenapa maba tuh langsung dibimbing dan diurus nih Bang sama pihak kaderisasinya? Nah, kenapa langsung diurus? Karena itu supaya mereka itu bisa langsung cepat beradaptasi itu dengan apa yang ada di perkuliahan gitu. Ketika mereka masuk itu mereka akan disambut dulu yang namanya PKKMB universitas kan, seperti kegiatan tahunan lah PKKMB universitas, terus ada juga PKKMB fakultas. Lalu setelah dari fakultas itu akan disambut oleh PKKMB jurusan. Nah, setelah PKKMB jurusan itu bakal dilanjutkan estafet itu ke dinas kaderisasi, di mana kami akan mengkonsepkan sebuah kegiatan atau kegiatan pengkaderan yang seperti telah disebutkan tadi, di mana pengkaderan itu
sekali lagi saya sebutkan sangat penting, di mana kami itu akan membuat maba ini bisa beradaptasi lebih cepat dan bisa belajar tentang apa yang seharusnya mereka dapatkan di perkuliahan gitu. Contohnya mereka tuh harus bisa belajar kepemimpinan, belajar manajemen waktu, manajemen organisasi dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika mereka masuk itu ibaratnya langsung kami himpun, kami rangkul mereka supaya mereka itu bisa belajar hal-hal baru gitu, contohnya kepemimpinan tadi gitu. Terus juga terkait pengkaderan nih ya. Kalau di Himpunan Komputer itu biasa dikenal dengan baterai ORG atau Basic Training Organization. Nah, itu nantinya akan dilakukan dan pasti itu akan dijalani oleh teman-teman dari Mobilecom 2026 nih. Ya. Kalau dari Vira sendiri gimana? Ya, pengkaderan itu menurut aku kayak melatih kepemimpinan juga, manajemen waktu. Terus juga biar maba itu bisa siap lah menghadapi semuanya gitu. Sebenarnya pengkaderan itu kan seperti yang aku bilang tadi, nggak semenakutkan itu gitu. Tenang aja gitu buat teman-teman di rumah. Nah, menurut kan tanpa banyak spoiler nih, suasana pengkaderan di ilmu komputer tuh lebih ke arahnya gimana sih? Boleh dari Safira dulu mungkin. Oh, menurut aku arahnya tuh kayak lebih ke keluargaan ya, nggak terlalu senioritas. Karena di pengkaderan ilmu komputer itu lebih merangkul gitu. Mungkin ada di universitas atau fakultas lain yang masih Erat senioritasnya gitu. Keras gitu. Cuman kalau di ilmu komputer menurut aku nggak terlalu keras senioritasnya, memang. Bahkan nggak ada kita senioritas. Ya, bahkan nggak ada gitu. Kita merangkul gitu. Itu sih. Kalau dari Bang Angsal sendiri boleh? Mungkin terkait pengkaderan itu sama seperti di Bang Safira, di ilmu komputer itu kami lebih ke kekeluargaan sih. Kami bahkan alumni-alumni atau tingkatan di atas itu tidak menuntut mereka itu harus menjadi senior, harus dibilang mereka itu senior segala macam. Mereka itu malah lebih suka kalau mereka diajak ngobrol bareng gitu. Mereka nggak suka kalau kita tuh terlalu mendewa-dewakan mereka lah atau mensenior-seniorkan mereka. Jadi mereka tuh humble ke kita asalkan kita paham tata krama dan adab gitu. Jadi di ilmu komputer tuh kami emang tidak ada menerapkan senioritas, cuman kami tetap mengajarkan bagaimana sopan santun kepada abang-abang atau kakak yang lebih tinggi gitu. Nah, lanjut nih. Menurut Abang dan Safira sendiri, kenapa sih maba-maba nih kayak masih takut sama pengkaderan gitu? Mungkin biar aku jawab dulu ya. Kenapa lebih takut kayak dibilang di awal tadi, itu karena stigma-stigma orang ini yang kayak pengkaderan ini lebih banyak perpeloncoannya, makanya takut mereka itu nanti. Apalagi kalau mereka lihat di FYP TikTok tuh kan, kayak mereka disuruh push up, disuruh jalan, lari-lari, botak dan segala macamnya. Mungkin di sebagian univ atau sebagian fakultas masih ada tradisi seperti itu, tapi kita di ilmu komputer itu tidak ada menerapkan seperti dibentak-bentak ataupun disuruh botak segala macamnya. Itu lebih ke budaya kampusnya lagi sih. Oh, berarti di Ilkom nggak disuruh botak ya? Nggak ada, aman kok. Jadi nggak disuruh botak kok, tenang aja. Gondrong boleh Bang? Boleh. Jadi nggak ada larangan. Buat teman-teman yang mau masuk Ilkom nggak botak kok, aman. Ya, aman aja. Oke, buat Vira sendiri gimana? Menurut Vira apa sih yang ngebikin maba-maba nih takut gitu? Ya kayak takut kakak-kakaknya nanti Julid. Kakak julid. Ya, gitu ya. Sebenarnya itu ya gitulah, nggak sejulid itu juga kami. Baik kok kakak-kakak Mukanya aja yang serem gitu ya? Iya, mukanya aja yang serem. Nah, dan hal apa sih yang sebenarnya pengen ditanamkan ke mahasiswa baru lewat proses pengkaderan itu Bang? Yang pastinya pertama itu ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu tadi, supaya output dari kaderisasi itu adalah ketika mereka nantinya telah selesai proses pengkaderan, diharapkan mereka itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun. Contohnya pemimpin bagi diri mereka sendiri. Mereka sudah bisa memimpin diri mereka. Nanti setelah mereka bisa memimpin diri mereka harus bisa memimpin orang lain gitu. Jadi target utama itu adalah menciptakan jiwa-jiwa kepemimpinan yang bagus di mahasiswa itu sendiri. Lalu juga belajar mereka itu bagaimana manajemen organisasi gitu, supaya mereka nantinya itu tertarik ikut organisasi. Dan organisasi itu terkadang orang ini stigma jelek gitu kan, masih banyak stigma yang organisasi itu capek, rapat sampai jam 2 malam. Nah, itu masih banyak stigma kayak gitu. Jadi ini harus kita perbaiki. Kita bakal edukasi ke maba itu bahwa organisasi itu sangat penting di perkuliahan. Penting. Percuma kita IPK 4 tapi kita nggak ada pengalaman gitu kan. Perusahaan-perusahaan itu nggak bakal nengok IPK 4 tapi dia bakal nengok pengalaman kita, soft skill itu tadi. Soft skill di bidang komunikasi, kerjasama, kerja tim, baik itu mungkin ada kepemimpinan juga dan lain sebagainya. Jadi percuma kita IPK 4 tapi kita nggak ada pengalaman apa-apa gitu. Makanya kita imbangi IPK kita, akademik kita dengan kegiatan non akademik seperti organisasi itu tersebut gitu. Kalau untuk Safira? Ya kalau menurut aku bisa diulang nggak pertanyaannya?
hal apa yang sebenarnya pengen ditanamkan ke mahasiswa baru lewat proses pengkaderan itu? Ya jiwa kepemimpinannya juga, terus agar mahasiswa baru itu nggak terlalu berpatokan sama nilainya aja Iya, gitu. betul. Harusnya tuh kata Bang Asal tadi emang harus diimbangi gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin sedikit menambahkan ya, mungkin kayak akademik itu bisa teman-teman dapatkan di luar, entah teman-teman belajar, les dan sebagainya, tapi tentang soft skill ini susah didapatkan teman-teman. Salah satu tempat teman-teman bisa mendapatkan soft skill itu tadi itu di organisasi gitu. Teman-teman bisa belajar banyak hal di organisasi, bisa dapat belajar manajemen waktu juga di situ, belajar ilmu-ilmu baru, terus juga bisa bagaimana teman itu mengatur suatu kepanitiaan atau suatu event gitu di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi banyak banget benefit ketika teman-teman nantinya berproses di sebuah organisasi entah dimanapun itu gitu. Jujur kalau untuk aku sendiri kerasa sih Ya, pasti kerasa kan organisasinya, efek Bang. sebelum berorganisasi sama setelah berorganisasi kan banyak banget Manajemennya. hal baru gitu kan. Iya, kayak banyak pengalaman baru. Iya, teman-teman baru. Iya, teman baru. Sibuknya juga baru. Sibuknya juga Iya. baru. Tanggung jawabnya juga baru. Iya, Iya. bener banget. Nah, karena sekarang juga lagi banyak nih mahasiswa yang baru yang mungkin masih overthinking tadi atau bahkan udah takut duluan nih padahal belum ngejalanin. Nah, ada nggak sih Bang pesan maba untuk ilmu komputer tahun ini dari Abang dan Safira sendiri? Oke, Vira boleh langsung coba jawab aja. Oke, kalau menurut aku buat maba 2026 itu jangan takut mencoba, soalnya kakak-kakaknya juga pernah ngerasain di posisi itu juga gitu. Kalian pernah di posisimu. Iya, jangan takut lah pokoknya, tingkatkan soft skill. Di situ juga banyak pelajaran baru nggak sih? Iya. Yang belum pernah ngerasain kayak jadi ngobrol di depan orang Iya. ya kan? Karena pengkaderan di Ilkom tuh seru kok guys. Ya itu dia, seru banget asli, enggak bohong, Pasti real. tahun depan tuh pengen lagi. Iya. 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 Bahkan Iya. saking seru itu kami masih ingat gitu apa yang kami lakukan di pengkaderan kemarin. Pasti masih ingat kan Masih apa masih ingat. kenangan-kenangannya So, gitu kan. Jam Seru segini banget sih. ngapain? Iya, jam segini ngapain tuh Masih masa-masa paling dikenang gitu kalau di rumah kuliahan. Mungkin awal-awalnya memang mungkin agak kesel tapi Iya. tapi itu yang paling melekat lah Iya. kenangannya Kenangan gitu. paling melekat sih itu. Iya. Tangan manis ya. Kalau Bang Sol sendiri ada nggak pesan-pesan buat maba? Mungkin pesan untuk maba, jangan pernah takut mencoba. Ketika ada teman-teman ada peluang, ambil peluang itu. Karena peluang itu tidak akan datang dua kali. Mungkin saya bisa mengutip quotes dari Tan Malaka itu ada kata-katanya terbentur. Jadi seberapa banyak pun teman-teman nanti gagal, entah teman-teman itu sering banyak gagal. Jadi jangan pernah teman-teman itu cepat menyerah gitu. Dari kegagalan itu kita bisa belajar bagaimana kita kedepannya menjadi lebih baik gitu. Kita ambil kegagalan itu sebagai pengalaman kita supaya kita bisa mengupgrade value diri kita menjadi lebih baik ke depannya gitu. Wah, pesan yang sangat inspiratif. Pesan yang inspiratif banget nih dari Inspiratif Bang Sol dan banget. Vira. Oke, mungkin semoga teman-teman yang nonton ini bisa jadi nggak overthinking lagi deh soal pengkaderan dan ospek-ospek. Lebih gitu ya. semangat ya, Iya. nunggu tahun Iya. bentar lagi nih. Bentar lagi nggak sih Bang? Iya, Iya, tinggal berapa bulan lagi nih? Tunggu aja. Nah, karena di balik semua proses itu pasti ada banyak hal yang nantinya bisa jadi pengalaman berharga buat mahasiswa baru nih. Nah, kayaknya udah habis nggak sih yang mau kita tanya-tanyain ke abang-abang Udah nggak ini? sih? terasa ya udah Nggak habis. terasa ya. Kita lanjut nggak sih ke segmen berikutnya nih? Segmen apa tuh? Segmen paling panas. Panas ya. Oke. Boleh nih kita masuk ke segmen apa nih? Sipi. Oke. Oke. Tuh, tuh. Spill atau seruput. Boleh tepuk tangannya nggak sih? Ini nggak ada di briefing nih ya. Kok ada? Kok ada? Apa Ini itu? baru-baru nih Bang. Iya. Biar panas. Nah, buat Abang dan Safira, kalau belum tahu aturan mainnya, jadi kita bakal kasih beberapa pertanyaan. Kalau mau jawab, boleh dijawab dengan jujur. Kok diminum? Jangan diminum dulu, jangan dulu. Sabar, air apa? Jangan dulu. Oh, lanjut aja. Jadi, Oh, kalau mau jawab dengan jujur boleh langsung jawab. Tapi kalau nggak mau jawab, harus seruput, harus diminum. seruput, ya. Aman kena airnya nih? Aman, aman. Asli. Aman Safira tadi. Aman. agak-agak apa sih? Agak air apa sih? Aduh, apa nih dikasih sama Infocom nih? Curiga nih. Gak apa-apa kok, aman kok. Nah, yang paling penting jawabannya nggak boleh kelamaan mikir ya Bang sama Safira. Jadi kita tanya langsung jawab. Iya, langsung jawab. Makin lama mikir, makin mencurigakan jadi Ben. Ya. Oke, langsung aja nggak sih ke pertanyaan pertama? Gas aja. Oke, lanjut.
Aku dulu nggak sih? Oke. Pernah nggak maba bikin kalian emosi? 1, 2, 3 dari masa. Pernah. Vira? Kalau aku belum karena Oke. Masih ada. Masih ada. kalau lepas jabatan dari maba nih. Masih maba ya. Kalau boleh tahu nih Bang Aksal, pernah dibikin emosi kenapa sih gitu? Pernah bikin emosi ini kadang maban itu bercanda itu kelewatan gitu. Cuman ya bercanda-bercanda biasa. Tapi emosi sekarang ini mungkin di grup-grup maba sih lebih tepatnya kayak gitu kan. Kadang maba ini banyak yang bukan emosi, lebih ke kesel. Kadang udah dikasih tahu gini, yang bukan ngeyel sih, lebih ke apa ya? Udah dikasih tahu tapi ulang-ulang ditanyain gitu. Cuman aku masih maklumi sih karena mereka juga kan namanya bertanya gitu kan. Jadi aku tidak permasalahin gitu. Cuman ya agak kesel-kesel sih. Cuman ya udah gak apa-apa, kita kan tujuan kita membimbing mereka gitu kan. Tuh sih. Oke. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua nggak sih ya? Gas. Maba sekarang lebih taat atau lebih susah diatur? 1, 2, 3 Bang Aksal? Lebih taat sih. Oh. Maba 26 lebih taat. Oh, berarti 25. Nanti kita nggak taat dulu deh. Kan nggak belum tahu kemarin pas gimana sama sebelumnya kan. Gitu. Mungkin pertanyaan kedua nih nggak relate buat Vira lah, karena Iya, Vira masih masih Bakal punya adik kok bentar lagi. Alasan ya Vira ya. Kalau boleh tahu kenapa sih Bang alasannya lebih taatnya tahun 2006 nih? Karena berdasarkan dari grup maba aja ya, mungkin mereka tuh sekarang lebih nurut ketika bisa dibilang kalau misalnya bertanya tuh jangan di PC gitu kan. Tapi alhamdulillah nurut mereka tuh tanya semua di grup, walaupun ya agak disepam ya sampai tengah malam di tag di grup. Cuman setidaknya lebih bikin kita tuh nggak baca-baca PC satu. Takutnya di PC ini kadang nggak terbaca gitu kan. Makanya bagusnya di grup aja biar teman-teman yang lain itu juga dapat informasi juga gitu kan apa yang mereka tanyakan. Kalau 25 memang banyak yang PC ya Bang? 25 mungkin sama kali sebelumnya ya, karena kan sebelumnya yang ngurus berikut berdasarkan cerita. Aduh. Kita lanjut deh pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut nih ya. Boleh. Pernah nggak pura-pura galak demi image kaderisasi? 1, 2, 3 Vira. Belum sih. Lama ya. Itu berapa menit? Berapa detik? Vira. Oh. Di briefing suruh minum Vira. Seruput nih. Kok seruput sih? Seruput nih. Aman tapi ini kan? Aman nih. Aman nih. Nah Bang Aksal gimana? Hah? Seruput. Langsung koper gak bilang. Iya. Aduh. Kan suka kami. Duh. Kenal airnya. Rasa menyelam ya. Kayak kenal ya. Ya kayak kenal airnya nih. Kan yang lanjut ini agak apa nggak sih pertanyaannya? Agak apa nih? ya? Agak apa nih? Nih. Jabatan tadi nggak dijawab dulu nih yang sebelumnya. Boleh. Jawab dulu deh. Apa tadi? Bisa diulang mungkin Nadib? Pura-pura galak. Pernah nggak pura-pura galak demi image kaderisasi? Pura-pura galak sih nggak pernah, cuma lebih ke tegas, bukan galak. Tegas sama galak tuh beda ya. Kalau galak tuh ya marah-marah nggak aja, tapi tegas itu kita tuh benar-benar tegas ke mereka, nggak menye-menye gitu. Kalau gitu memang kewajiban kaderisasi kami itu wajib tegas ke mereka supaya mereka tidak menye-menye gitu. Oke. Ran, silahkan langsung kasih pertanyaan paling panas kita. Waduh, apa nih? Ini Apa nih? sedetik pun nggak boleh ya telat. Harus jawab. Langsung jawab. Waduh, apa nih? Pernah nggak sih suka atau naksir pada maba? 1, 2, 3. Pernah itu jawab lah. Oh pernah. Vira seruput dong. Kok? Oh langsung jawab. Iya langsung jawab. Serentak ya? Oh, sud minum lebih. Enggak sih. Ini aman kan nanti pulang. Tanggung jawab info kalau nggak aman nih. Iya, Bang. Vira udah makan kan? Aman. Aku kira nggak serentak jawab loh. Ini suka aturan suka kami. Oh gitu ya, hebat. Suka info. Ini suka info ke. Oke, Ini lanjut. nggak usah kita bahas kayak sih. Nggak usah kita bahas kayaknya ya. Kita lanjut. Agak sensitif gitu. Sensitif ini teman-teman. Berbahaya. Iya, bahaya teman-teman. Tunggu masuk dulu ya, masuk hima dulu. Iya. Biar bisa Biar tahu. Udah lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke.
pernah nggak bicarain maba dari belakang? Enggak. Enggak. Sabar kan belum selesai lah guys. Belum selesai lagi tadi. Enggak. Enggak ada seruput lah, Bang. Hah? Yaudah seruput nih. Udah berapa juga ini ya? Habis segelas ini. Agak enak cuman. Boleh dijawab dulu dari Vira mungkin. Pernah nggak bicarain maba dari belakang? Enggak sih. Soalnya kan maba tahun ini aku rasa kayak enggak terlalu mengkek kali lah gitu. Tadi sebelumnya mengkek nih. Kami mengkek nih Vira. Kita mengkek. Mengkek sedikit lah. Sedikit aja. Ya. Iya. Sedikit. Sikit Sike Satu dua sedikit. Ini melanjutkan dari Vira ya. Memang Boleh, kami dong. nggak ada sih membicarain maba dari belakang untuk maba tahun 2026 nih, karena itu seperti di sebelumnya tuh maba tahun ini taat gitu, patuh mereka loh. Mereka tuh naik di grup, anteng lah ibaratnya. Tapi nggak tahu lah ya kedepannya ketika udah mulai masa-masa masuk tuh ya. Bang, ya. Nah udah nih, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih. Apa nih pertanyaan nih? Aduh, apa pertanyaan nih? Banyak kayaknya pertanyaannya ya. Kalian pernah nggak sih kesal sama cutting pas jadi maba? Pernah. Oke. Dari Kenapa, siapa dulu? kenapa tuh? Kenapa Dari Vira dulu deh, Vira dulu ya. Fresh nih. Oh, dari aku. Kayak di pas pengkaderan gitulah. Kesepil nih. Kenapa tuh Vira? Agak Boleh sering- nggak sih di spill? Spill nggak ya? Spill dong nggak? Spill nih. Agak-agak dikacangin sedikit gitu. Itu sering lah ya. Aduh, sering ya Cutting kacang. yang Yang mana paham tuh, ya? Ya kayak gitulah ya. Mending ngomongin di depan langsung ya. Di belakang. Daripada di belakang ya. Kalau Bang Asal gimana Bang? Pernah sih kesel karena ketika kita ingin berkenalan kan, kalau dari aku sendiri itu hobi itu berkenalan cari orang baru kan. Jadi ketika berkenalan sama cutting itu apalagi pengedaran tuh kadang ada cutting yang sombong gitu kan. Mau kenalan tuh mereka jual mahal. Itu kadang kesel kali, kita mau kenalan tapi mereka nggak kasih gitu kan. Cuman nggak semua cutting kayak gitu kok guys, aman. Jadi Semuanya. itu hanya oknum-oknum yang mungkin cutting itu entah memang mereka tuh introvert atau mereka tuh sulit beradaptasi, makanya mereka tuh nggak mau berkenalan gitu. Bukan berarti cutting di Ilkom tuh jahat, tapi kami itu semua merangkul kok, tenang aja, aman. Aman aja. Aman banget. Aman aja. Aman aja. Aman aja. Oke, lanjut nih. Agak beda rasa mulutnya setelah minum air. Boleh, mana tahu selanjutnya ini minum dulu Bang. Dulu. Selanjutnya Pindah mungkin- air. Soalnya selanjutnya Waduh. agak juga nih. Waduh. Ini mungkin buat Bang Aksal dulu ya aku nanya. Waduh. Enggak, 1 2 3. Oh, 1 2 3 aja Iya, nih. boleh Oh, nih. barengan aja nih. Oh iya, Mungkin kalau Vira mungkin satu angkatan mungkin kan. Iya. Waduh, apa nih? Oh, apa ini? Apa nih pertanyaannya? Ada nggak maba yang sampai sekarang masih di stalk media sosialnya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, aman kok, aman. Aman ya, aman ya. Kayak ini gak usah lanjut nggak sih? Yang terakhir nih, kalau jadi maba lagi, masih mau nggak ikut pengkaderan ilmu komputer? Mau. Masih. Oke. Lama nggak sih? Cepet tuh. Cepet, Sekian cepet. detik tuh mau. Karena emang semenyenangkan itu dan semengesankan itu. Sampai sekarang masih diingat kan, apalagi Iya. aku yang udah 2 tahun aja masih sering cerita sama teman-teman seangkatan bagaimana kami di kader dulu gitu. Jadi sangat menyenangkan. Kenangannya itu. Abang suka ikut pengkaderan berarti? Itu dia. Apa nih? Apa nih? Gak usah kita bahas di sini. Gak usah dibahas lah ya. Ya udah habis, padahal masih banyak mau ditanya loh. Itu dia, mungkin di lain waktu lah ya. Boleh nanti VC aja VC. Mungkin apa bisa disimpulin berarti ya kalau pengkaderan tuh bukan hal yang menakutkan. Iya, pernah menakutkan. Terus juga tidak ada perpeloncoan di ilmu komputer itu, stigma yang bakal kami hapuskan mulai setiap tahunnya gitu. Jadi nggak ada, teman-teman yang takut nggak ada bakal di perpeloncoan, di push up, disuruh lari segala macamnya, dibentak-bentak, nggak ada bakal kayak gitu kok, tenang aja. Oke, jadi bisa disimpulin nih pengkaderan tuh tujuan utamanya tuh buat ngebentuk karakter dari Karakteristik maba. ya dari maba. Kayak anggapnya dulu Ran ini orangnya penakut loh guys. Ada apa enggak? Penakut dikit. Pasti awal-awal pasti takut lah kan, pasti Takut dong, wajar tuh takut iya. tuh kok. Apalagi sama Bang Aksal. Janganlah. Takut kali. Agak takut sih. Agak
Takut sih. Tapi ternyata Bang Aksal baik banget. Itu dia. Baik banget. Adi udah sering ya ngomong sama bangsa. Udah. Karena emang itu sih tugas standarisasi itu emang merangkul gitu. Jadi kami tidak menciptakan gap antara justru di mahasiswa waktu kami tidak akan menciptakan gap. Jadi kami yang merangkul mahasiswa waktu itu tugas kami juga gitu. Ciptakan suasana kekeluargaan. Nah, itu dia kekeluargaan. Karena Ilkom ini ketat guys kekeluargaannya gitu. Apalagi dengan abang-abang alumni itu masih sering kumpul-kumpul sama MA-MA-nya gitu, mahasiswa aktifnya gitu. Jadi kekeluargaan di Ilkom itu sangat erat gitu. Kadang event masih tetap undang Iya, apa kan Bang ya? setiap event-event besar tuh masih kami ngajak alumni kok. Nah, nggak kerasa nih udah lumayan lama kita ngobrol sama Bang Aksal sama Safira nih. Kita udah sampai di penghujung episode kali ini nih, Adib. Ya. Bisa nih sama Bang Aksal. Iya, bisa. Enggak mau baba. Enggak mau apa. Aku akhirnya mendengar itu lagi. Gak mau baba. Kayak ada seseorang nih sering mengucapkan itu. Siapa ya? Siapa ya? Mas Adil biar tahu siapa orang itu. Siapa orangnya? Tunggu aja. Tanya-tanya boleh kok. Iya. Nanti kalau adik-adik 26 ke ilmu komputer nanti tahu tuh siapa yang ngomong gak mau Enggak mau baba. Memang banyak aksinya dia tuh. Oke, seru banget sih topik hari Seru, ini. seru sih, seru. Jadi kayak kita mau-mau bisa ngebayangin fase awal kuliah tuh gimana. Masih banyak sih kayak mungkin dari perpindahannya nih dari SMA ke kuliah. Iya. Mungkin udah dapat gambarannya nih kan dari Safira sama Bang Aksalnya nih. Oke, bener sih karena semua orang pernah ada di fase awal kayak lingkungan baru tuh pasti ada fase fase untuk bonding lah untuk lingkungan Iya. barunya. Adaptasi lah gitu. Masih takut nggak sih misalnya dari maba yang udah Bang Aksal bilang tadi nih dari SMA yang dari pagi sampai jam Sore. 5. Kalau dari kuliah malah dari nggak ada jadwalnya. Iya, yang jadwalnya pasti itu menyesuaikan gitu kan. menyesuaikan. Kadang jedanya lama gitu. Kadang juga mendadak. Kadang ada kelas mendadak. Kadang ketiduran mungkin. Nah, ketiduran tuh paling sering tuh pas Iya. masuk kelas tuh. Kayaknya Enggak, alhamdulillah sudah dikurangi. udah sering berapa banyak jatah nih Bang? Hah? Alhamdulillah masih utuh kok tahun. Masih utuh dong. Belum ada ngambil lagi. Kalau Safira masih utuh nggak? Masih utuh. Aman enggak? Masih utuh. Kalau Rani? Oh. Kepake sedikit sih. Itulah spill dikit dunia perkuliahan. Ada yang namanya jatah-jatah absen segala macamnya gitu. Oke. Thank you buat Bang Aksal sama Safira. Thank you juga Iya, untuk kasih. Infocom nih. Udah mau ngobrol sama kita hari ini. Udah datang pagi-pagi buat ngobrol sama kita. Udah makan belum nih Bang? Hah? Kalau Safira kan udah. Udah sih alhamdulillah udah. Oh, udah makan. Makan di mana Nanti tuh? Ah, tadi beli sarapan. Makan sendiri. Ya, iya kayak. Nah, tentunya masih banyak nih. Makasih juga buat e-commerce yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir episode nih. Bener banget. Udah mau dengerin cerita-cerita tentang pengkaderan dan ospek-ospek. Iya. Nah, seru banget sih. Jadi ditunggu ya ospek-ospek Ditunggu di ya. Komputer. Kami juga nunggu nih. Iya, bener banget. Aku curiga nih Rani nunggu apa? Apa ya? Seru kok guys ospek itu. Oke, dan buat e-commerce yang belum follow sosial media Himalkom Unri, boleh dong di follow dari Instagram, Facebook, TikTok, dan X-nya @Himalkom Unri. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Himalkom untuk nonton podcast kita ini. Wih, itu dia. Di Himalkom HIPA Unri. Unri. Oke. Biar nggak ketinggalan informasi seputar kegiatan di ilmu komputer nih. Ya. Aku Adib. Dan aku Rani. Kami pamit undur diri. Sampai Sampai ketemu jumpa di Podcom episode selanjutnya. Dadah, ditunggu di baterai ORG. Yeay, tunggu banget nih. Iya. Tunggu banget.